Ibu mau bertanya, adakah yang tidak hadir pagi ini? Ya, siapa? Aila dengan Intan. Oh, Aila dengan Intan. Nah, baiklah Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang P5 dan PPRA. Apa itu P5 dan PPRA? Ada pagi hari ini. Ibu akan dibantu oleh Ibu Nirwana Putri untuk menjelaskan materi kita pada pagi hari ini tentang masalah kelola sampah plastik. Nah, ini dia judul kita. Nah, besok, hari ini mungkin pertemuan pertama kita pengenalan sampah. Kemudian besok mulai lagi memisahkan antara sampah anorganik dengan organik. Kemudian berikutnya lagi besok kita akan mendaur ulang sampah. Mau dijadikan apa itu sampah? Sehingga sampah-sampah yang ada di sekitar sekolah kita mungkin nanti disusun dengan rapi membentuk sebuah tas dan lain sebagainya. Jadi tas yang kalian buat, karya yang kalian buat besok ditampilkan, kemudian bisa kita buat itu menjadi berharga gitu ya. Selama ini sampah yang kita buang tidak berharga, banyak di lingkungan kita tapi tidak berharga. Nah, bagaimana kita mengolah sampah plastik sehingga membuatnya berharga, bisa memiliki daya jual yang tinggi. Baiklah, kita persilakan kepada Ibu Nirwana Putri menjelaskan sedikit tentang masalah sampah. Jadi persilakan kepada Ibu. Terima kasih Bu Devi. Baik anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pada pagi hari ini supaya kita tambah semangat, mari kita tepuk semangat. Bisa? Tambah semangat, tepuk semangat. Baik semuanya. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa judul materi kita tadi yang disampaikan oleh Devi Elvira? Mengolah sampah. Iya, mengolah sampah. Anak-anak Ibu tahu sampah? Tahu. Ya, pasti kita semua tahu dengan sampah. Banyak sampah itu berserakan di sekitar kita kalau tidak kita kumpulkan. Nah, pada materi kita ini mengenal sampah anak Ibu. Dari sampah itu nanti bisa diolah ya, bisa diolah. Nanti ada kelanjutan materi berikutnya. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu hanya akan menyampaikan tentang materi ini ada contoh anak Ibu tahu mana barang yang terbuat dari plastik atau dengan terbuat dari bahan yang bukan plastik. Tahu anak Ibu? Tahu. Nah, sekarang ada contohnya. Ibu ada punya contoh. Coba lihat ke depan ya. Di sini di sebelah kanan Ibu ada satu, sebelah kiri Ibu juga ada satu. Sekarang pertanyaan Ibu, manakah yang terbuat dari bahan plastik dan mana yang bukan terbuat dari bahan plastik? Nah, siapa yang bisa? Yang sebelah kanan? Ibu plastik. Sebelah kanan? Plastik. Terbuat dari plastik. Sebelah kiri? Kaca. Dari kaca. Tahu anak Ibu semuanya perbedaan ini? Tahu. Nah, sudah tahu betul sekali. Ya, sebelum Ibu sampaikan sudah tahu. Itu anak-anak Ibu hebat semuanya. Ulangi kembali, yang sebelah kanan terbuat dari plastik, yang sebelah kiri tidak terbuat dari plastik. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Mana bahan yang dari plastik dan bukan plastik? Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Coba. Siapa yang bisa cuci tangan? Plastik. Ya, yang terbuat dari plastik. Coba, siapa yang bisa? Cuci tangan. Tidak ada yang membawa peralatan dari rumah yang terbuat dari plastik. Nah, coba Erika. Iya, itu terbuat dari apa Erika? Dari plastik. Iya, betul. Kemudian mana lagi yang terbuat dari plastik? Iya, itu botol minum. Ya, botol minum. Nah, siapa yang bisa terbuat dari yang tidak plastik? Ada contohnya di sini? Ini apa ini? Nah, Apa itu apa namanya? ini? Apa? Ah, ini terbuat dari plastik atau tidak? Ya. Tidak. Oke, sudah paham anak Ibu? Nah, itulah tadi beberapa contoh tentang barang yang terbuat dari bahan plastik dan tidak plastik. Nah, ini dia. Ini minuman siapa ini? Berapa? Ini salah satu contoh plastik. Nah, kira-kira pipet ini berbentuk apa nak? Plastik. Berbentuk plastik juga. Kemudian apa lagi yang dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada botol minum, ada tempat bekal. Ada yang bawa tempat bekal? Nggak ada, nggak bawa ya karena sekarang hari Jumat. Oke. Nah, tempat bekal yang berbentuk plastik. Ada tempat bekal yang berbentuk kaca? Ada. Nah, itu yang berat ukurannya. Kalau dibandingkan plastik dengan yang berbentuk kaca itu ukurannya lebih berat kaca dibanding plastik. Nah, ini punya daftar ada di bawah. Nah, kira-kira ada Ibu sudah bisa menyebutkan mana sampah plastik dan mana yang bukan? Ya, sekarang keluarkan buku anak Ibu. Silakan buat 5
contoh alat-alat yang ada di sekitar kita yang berbentuk atau terbuat dari plastik. Kemudian 5 barang yang bukan terbuat dari plastik. Dipersilakan, nah ya, dipersilakan untuk membuat di buku masing-masing ya. Yang biasa saja, buku aja kata. Sahabat lingkungan. 5 yang bukan sampah plastik, silakan dibuat. Tujuan kita pada hari ini adalah anak ibu bisa membedakan mana yang sampah organik dan mana yang tidak sampah organik. Berarti kalau tidak organik apa namanya? Non-organik. Nah, itu dia. Nanti anak ibu bisa memilah atau memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Apa contohnya yang organik? Bisa dimanfaatkan, kemudian bisa dia terurai dengan tanah. Kalau dibuang gitu aja di sana dia bisa lama-lama bisa habis. Contohnya apa? Tuh, anak ibu yang kita bawa bekal, kepala ikan, apa lagi? Tulang, buah-buahan, apel. Apabila anak ibu buang di sebuah tanah, dia akan lama-kelamaan akan hancur. Nah, ini dia. Berarti bisa diuraikan. Contohnya dedaunan. Dedaunan yang di rumah anak ibu yang jatuh yang sudah busuk itu bisa terurai dengan tanah. Kemudian bisa buah-buahan. Ada tulang belulang dan ada juga tulang-tulang ikan. Nah, itu dia bisa. Nah, siapa yang bisa? Siapa yang dapat menyimpulkan apa perbedaan sampah organik dan sampah anorganik? Nah, ya tadi sekilas tadi mengamati video. Siapa yang bisa? Sampah organik terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah bisa digunakan untuk kompos atau pupuk. Sampah organik biasa bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Iya, itu kalau Ayla tadi menyebutkan sampah organik terbagi dua. Sampah organik adalah sampah yang sudah terbuang dan tidak layak lagi untuk dipakai. Contoh sampah organik plastik, botol, dan kaleng minuman. Itu kesimpulan kita ya, berarti ada organik dan anorganik. Nah, tugas kita pada pertemuan berikutnya memilah sampah organik dan non-organik di sekitar sekolah kita. Itu yang untuk pertemuan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak ibu bisa memilah sampah organik dan anorganik. Kemarin sudah pertemuan berikutnya kita udah belajar apa itu organik, apa itu anorganik, sudah bisa anak ibu menyebutkan dan menyebutkan contohnya sekalian. Kita saksikan mau dibuat apa kira-kira sampah anorganiknya. Kita tayangkan. Kita tayangkan dulu. Ini kita memanfaatkan pipet yang ada di sekitaran kita. Ada yang buat botol, ada yang buat meja. Kita pakai aja yang nggak bisa. Ada yang buat spidol 2 kelompok, ada yang buat kursi mejanya 2 kelompok juga. Tujuan kita pada hari ini adalah anak ibu membuat produk dari sampah plastik. Nah, ada dari sampah yang dari sampah rumah, ada yang dari sampah dari sekitaran sekolah kita. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak ibu, kita akan membuat kelompok dan akan membuat tugas yang pertama itu adalah nanti anak ibu buat. Nah, nanti ibu kasih LKPD. LKPD ini anak ibu buat nanti. Misal contohnya sampahnya apa contohnya misalnya? Sampah apa? Botol. Nah, misal botol. Botol ini apa kelebihannya? Kelebihannya apa? Nah, tahan misal. Kemudian kekurangannya apa? Tidak bisa terurai atau hancur dengan tanah. Itu kekurangannya. Itu kelebihannya bisa diolah kembali misalkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian plastik, misalnya pipet, tadi ada yang bilang pipet. Apa kelebihannya?
Bisa dibuat hiasan. Apa kekurangan pipet? Ya. Kita saksikan mau dibuat apa kira-kira sampah anorganiknya. Kita tayangkan. Kita tayangkan dulu. Nah, jadi botolnya itu lumayan kuat isi plastik. Asal takut nanti nggak kuat kursi kamu. Ini bisa. Nah, ini contohnya ya, ini contoh. Nah, kalau tak sampai segini kita nggak apa-apa. Kita lilit aja botolnya dengan rem atau dengan tali ada di toko. Ah, nanti pas kita dari luar itu nggak ada dimasukkan. Tetap tidak. Kemudian dan kawan-kawan, kelompok Arika dan kawan-kawan, ibu persilakan untuk keluar lapangan, tapi mencari pipet sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dia setuju tapi. Nah, berarti yang dikumpulkan apa kelompok satu? Pipet. Apa lagi? Apa yang dibutuhkan kelompok satu? Pipet. Apa lagi yang dicari? Tempat mini itu kepulih supaya yang didapat. Nah, ini ada pipet dan botol yang akan dibuat kerajinan membuat apa nak? Tempat spidol. Kelompok berapa? Kelompok 2 sudah menemukan 2 botol. Bagus ya. Sudah menemukan 2 botol sampah juga. Sudah mulai bekerja memasukkan ekobrik atau sampah ke dalam botol. Ini dia nih cowok-cowok gantengnya. Oke, mana dia yang udah didapat? Wah, ini kelompok cewek lebih keren nih. 2 botol udah dapat pipetnya, mantap ya. Masya Allah, luar biasa. Udah dicuci kan saya? Nah udah, biar bersih kita cuci. Kita penggunaannya harus bersih. Mantap. Kelompok ini mana dia sampahnya? Nah, ini kelompoknya nih. Nah, ini kelompoknya nih ya. Nah, baiklah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak ibu bisa membuat kerajinan dari barang-barang bekas dari sampah-sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Silakan duduk berkelompok. Baiklah, Asya, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1. Ini kerjanya lagi ngapain ini? Masangkan pipet. Masang pipet untuk buat apa ini nih kelompok 1? Tempat spidol. Tempat spidol. Iya, tempat spidol. Nah, ini penilaiannya nanti harus ada kerja sama. Kelompok 2 ini buat apa ini? Membuat sofa, Bu. Membuat sofa. Iya, bagus. Dari apa? Dari botol, dari sampah-sampah, Bu. Sampah plastik. Ya. Ini memasukkan sampah ke dalam botol namanya ekobrik ya. Nah, ini udah penuh tenang. Nah, ini udah penuh sampah. Ada beberapa yang belum. Berarti tugasnya adalah memasukkan sampah ke dalam botol. Nah, kemudian diapakan nanti fotonya? Ditumpuk ini menjadi sofa. Oke, siap. Hai guys, ini kelompok 3 ya guys. Membuat apa guys? Membuat kursi, Bu. Membuat kursi sama meja ya. Ini bahannya dari apa aja guys? Dari botol sama sampah. Jadi sampahnya dapatnya di mana? Di tong sampah atau pekarangan sekolah. Bagus ya. Dua. Apa saja alat yang dibutuhkan? Lem tembak. Yang kedua sampah, botol, kardus, gunting, udah. Tali. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ya? Kerjanya apa ya? Ini membuat kerjanya seperti apa nanti nak? Bagus sama itu apa tipenya? Oke, kita nantikan produk kelompok